apa namanya bagus tuh, cuman ada kekurangan kelebihannya. Maksudnya bukan pemakan lebah ya sebenarnya, Pak. Nah, mungkin iseng aja. Sudah banyak ada cicak ya? Oh cicak, betul. Cicak itu biasanya itu sebagai predator juga. Terus ada kumbang apa itu yang suka ngelubangin bambu itu kayu. Jadi dia dilubangin si kayu itu, nanti dia nelor. Nah sebenarnya yang rusak ini bukan si kumbang, dia tidak secara langsung si kumbang itu. Cuman ketika dia nelor di situ, telurnya itu jadi larva. Nah larvanya itu dia yang makan gitu, makan apa namanya larva kecil dari lebah yang ada di stup itu. Jadi kalau si kumbang ini sendiri dia nggak secara langsung makan, tapi larvanya jadi setelah bertelur si kumbang itu kan jadi larva, jadi bulat-bulat kecil itu. Nah bulat-bulat kecilnya yang kita biasanya di atas dan ketinggian mungkin sekitar 80 sampai 1 meter. Tapi memang ada beberapa jenis juga yang dia justru kalau disimpan di ketinggian jauh dari permukaan tanah dia tidak cocok. Oh, ada yang jenis trigona juga, dia harus nempel dengan tanah, dengan permukaan tanah. Dan memang dia biasanya menyerangnya dalam tanah. Ada yang jenis seperti itu. Ada. Jadi dia memang tidak cocok. Ada pernah saya di daerah Cirebon sana. Jenis lebahnya itu dia pernah nyobain, katanya pun di sana tuh disimpan di depan di sekitar 1 meter tuh disimpan di ketinggian dari permukaan tanah. Tapi dia tidak berkembang. Nah dibandingkan dengan yang disimpan di belakang rumah tapi di bawah nempel dengan tanah. Dia cuma pakai batu aja, tanah pakai batu gitu. Nah ternyata itu cepat katanya berkembang, cepat produktivitasnya tinggi dibanding dengan yang tadi di atas. Ini kebanyakan apa? Itama atau biro? Kita biro kebanyakan. Oh kebanyakan biro. Kalau untuk Itama kita hanya ada 1-2. Sebenarnya banyak, cuman dulu banyak yang ngambil beberapa komunitas perlahan juga. Kemudian ada dari beberapa lembaga dari kehutanan dan sebagainya ada juga yang jadi hanya untuk edukasi saja di sini kita ada sekitar 4 besar untuk Itama. Kalau untuk biro ya ada. Itu rumahnya tuh dari papan apa ya? Kalau dari alba bisa nggak dibuat? Sebenarnya kalau dari jenis kayu sebenarnya tidak boleh apa saja, yang pasti kering dan tidak berbau, kemudian tidak mudah keropos, berawet gitu ya. Tapi tadi nanti untuk mekanisme ini ada perlakuan tertentu supaya memang nanti si lebah itu bisa betah di sana, Bu. Bisa betah di sarang baru itu. Kalau satu paket itu isi berapa dengan ratu dan itu pasukannya? Di sini masih jualan nggak? Apa jenis? Untuk kan saya baca teh jualan juga satu paket berapa katanya? Satu stup itu, Bu? Iya, satu stup itu. Satu stup itu kurang lebih kalau dari koloni di 3.000 sampai 5.000-an mungkin, Bu ya. Oh, iya? Jumlahnya rata-rata sih. Untuk yang biro ya. Kemudian terkait dengan apa namanya harga rata-rata kita di 1,5. Ih, kemarin masih 1,2 Bapak sekarang. Oh, betul. Iya, mahal pisan. Kalau ini memang jenis biro itu. Biro memang beda, dia produktivitasnya tinggi. Iya. Sudah pernah nyobain untuk ngarinya? Udah. Udah. Kita mah udah muter sih, Mbak. Saya di Pakar udah, saya di Cimahi udah, di Tamalago juga jadi ya. Si duduk di kamu sih. Tamalago juga ya udah cukup banyak ya Tamalago. Saya tuh lagi nyari mana yang murah.
1,5. Cuman memang harus diperhatikan juga untuk yang bibit itu. Pertama, bibit itu dipastikan stabil. Stabil itu kumaha? Stabil itu jadi dia memang sudah lama di split. Oh, jadi saya harus beli dengan satu set aja dulu ya? Satu set, tapi sudah dipastikan dulu. Jadi makanya memang banyak juga orang yang menjual itu baru split seminggu 2 minggu nggak ada jual. Oh, itu belum stabil. Belum stabil. Biasanya dia yang sering kabur itu seperti itu. Kadang-kadang kan untuk split itu biasanya ada yang langsung menetas, ada yang juga belum menetas Bu, si calon ratunya itu. Nah itu. Oh, betul. Nah, bahwa kita ngecek bahwa itu udah stabil gimana ya? Biasanya lihat dari koloninya Bu, dia berkembang apa tidak. Kalau tidak berkembang biasanya itu belum stabil. Berkembang dalam artian jumlahnya jadi nambah banyak, kemudian dianya aktivitas keluar masuk sarangnya aktif gitu. Nah, itu bisa kelihatan dari situ. Kalau yang nggak stabil itu biasanya sedikit Bu yang keluar masuk sarang. Kemudian kita bisa lihat dari jumlah telur dia tidak berkembang, sudah nambah. Kalau yang sudah stabil biasanya dibuka juga dia bertambah. Di sini mah tiga susun ya, staffnya tuh yang lain ada yang cukup 2 ya, 3 di sini di atas. Iya, 3 sama penutup. Tapi kecil, memang selebar itu aja ya, hanya banyak tingginya. Untuk itu ngaruh kemana tinggi satu box? Sebenarnya tinggi itu sebenarnya untuk mempermudah perbanyakan nanti, sama mempermudah panen. Biasanya kan kalau cuma satu tingkat itu, kalau rumah mah apa ya? Jadi menata susunan ini itu jadi patumpok di sana kan. Tapi kalau seperti ini dia nanti akan bisa telur bipolar nanti madu. Jadi dia tidak nanti akan berakhir. Jadi untuk split pun kita mudahkan. Untuk pecah koloni itu mudah. Nah, kalau Bapak jual ini, saya tuh pernah makan ini kan madu hitam beningnya. Emang kalau madu hitam mah madu biroy, Bapak ada nama tersendiri nggak? Di kalau satu itu berapa tuh? Kalau saat yang setengah liter Bu, setengah liter itu Ini setengah liter, masa sih? Ini setengah liter? Setengah kilo Bu, ya, setengah kilo. Ini? Ya. Oh iya betul. Setengah kilo itu 150 dikit aja. Ini ada ininya ya? Ada. Kalau itu ini peras, makanya itu udah campur dengan bola. Oh jadi biroy ini mah ya? Biroy betul. Oh yang hitam mah? Kalau yang hitam itu yang agak bening. Bening ya. Oh. Itu juga biroy Bu. Oh ini biroy juga? Biroy. Kalau yang ini. Ini hitam mah. Ini biroy. Kelihatan agak bening. Ininya ya. Kalau itu kan agak. Ini sama harga? Harga sama. Harga sama. Saya coba dulu ini satu-satu. Kali saya kemarin sih nggak perhatiin ini teh apa gitu ya. Masih kalau yang jenis biru itu dia memang untuk asam ya, waktu kita nyobain teh asam pisang. Rata-rata memang asam. Boleh nanti cobain Bu. Pertama memang asamnya agak kurang dibanding dengan yang biru. Kalau biru itu lumayan kecil gitu. Tapi kalau untuk trigona semuanya rata-rata ada asam. Cuman ada yang dominan, ada yang biru kita di daerah Sulawesi ada yang pahitnya, ada ada rasa pahitnya walaupun asam sama manisnya masih dominan, tapi ada pahitnya. Itu beberapa bunga tertentu. Kemarin teh saya ke Cimahi teh dia ini apa teh makan juga dari bunga-bunga Taiwan Beauty sama Blue di bawah gitu jalan. Betul. Kalau trigona memang dia bisa ke bunga-bunga kecil. Kelebihannya itu. Kalau yang apis kan dia nggak bisa. Oh gitu. Iya, makanya kelebihan trigona dengan apis itu sama. Trigona itu memang cenderung dia tidak bisa dikasih pakan buatan. Iya. Nggak bisa dikasih pakan buatan seperti apa? Kita ada sari kurung di belakang tuh apa sari kurung? Itu setiap hari digerumunin sama apis.
Oh iya, oke, iya. Tapi tidak sama trigonal. Oh dia mah harus murni. Itu saya lihat di Jawa tuh jahat-jahat gitu kan katanya. Akhirnya dikasih gula, makan gula juga. Sebenarnya Bu, madu itu ada yang murni, ada yang asli, ada yang alami, ada yang murni asli alami. Jadi sebenarnya dikatakan betul nggak itu produksi madu? Betul, yang dikasih gula, yang dikasih sirup juga. Memang betul dia diambil oleh madu. Iya, si gulanya, tapi dari gula. Jadi, iya. Jadi unsur gulanya bukan unsur gula yang Dari ada alami. dari alam ya. Nah, itu sudah dikasih bahan. Bahkan ada beberapa yang seperti peternakan ayam broiler, katanya seperti itu. Ini nggak ada bunga sama sekali. Tapi memang dia betul-betul lebah. Betul lebah ya. Tapi Kalau kan tadi kandungan enzimnya tidak ada. Karena tadi hanya dia makan gula. sirup semua. Nah, makanya memang untuk yang digoreng kenapa bisa harganya bisa mahal? Murni ya, itu Dari dari soal alam. produktivitasnya juga rendah. Apis itu dari satu kotak itu bisa 5 sampai 10 kilo satu kali panen, dan sekali panennya bisa 2,5 bulan dari panen. Yang apis Cepet banget ya. cepat. Trigona yang segede gini kanannya. Saya kemarin waktu sama tim Trans 7 panen itu kan, itu cuma 1,2 kilo. Satu kali panen. 1,2 kilo. Iya. Selama berapa bulan? Selama 4 bulan, Bu. Cuma sedikit ya ini ya. Makanya dari sisi kandungan senyawa aktifnya itu lebih kompleks dibanding Iya. Punya boleh mana? Udah dibikin. Oh di foto begitu, meni segitunya udah. Ini mah murni nggak dicampur air, di sana kita kasih air aja ya, dicampur air nih asam. Ini mah ini iya mah apa teh itama ya bersih gini. Iya kayaknya itu kita mau yang bersih gitu. Oh, ini Bu yang kita mana Bu? Ya. Nah. Iya, ini itama nggak terlalu asam. Hari kemarin dia asam pisan. Jadi gimana nih Pak? Iya. Kalau saya beli satu cobain, harganya atau Pak saya coba. Udah ada yang siap. Sebenarnya kalau di kita Bu, karena memang kita mah industri obat tradisional seperti itu. Kita Urban Bee ini sebenarnya hanya wadah edukasi untuk lingkungan sih. Nah, kemudian terkait dengan ini kita hanya fasilitasi saja, nanti kita bantu saja. Dan kita itu ada MOQ-nya Bu, kalau untuk santai. Kita MOQ-nya di 15 stok Bu. Biasanya kita Oh ya, 15 stok sekali beli. Betul. Tapi nanti kita bisa kalau memang Saya tuh kan tahunya kecil gitu, belum tahu aku teh apakah cocok nggak tiba-tiba jegur 15. Betul. Sebenarnya kalau dari sisi sisi isinya nanti kita jamin. Tapi kalau ketika sudah berada di tempat kita tidak jamin gitu Bu, karena itu kan tergantung lingkungan. Iya, tapi udah kelihatan videonya kayaknya pernah Ya. udah bunganya mah. Kayaknya cukup dua atau 3 stok cukup banyak. Saya juga coba, katanya nggak boleh musim hujan lagi ya. Enggak juga. Apanya Bu? Nggak boleh Iya, kalau ngegedein itu karena dia kan keganggu air, jadi nggak produktivitasnya. Enggak juga. Biasanya kalau musim hujan itu kalau untuk speed memang tidak cocok untuk kalau musim hujan. Oh, speed. Iya. Pindahin. Tapi kalau ini sebenarnya bisa. Nah, terkait tadi dengan bibit, paling nanti kita bantu saja. Kita bantu nanti dengan tim Ampun Gaul kita bisa cari keluarga. Oh, tapi gitu. karena warga di sini kita fasilitasi Oh gitu. dengan bibit-bibit yang dari kita. Nah, biasanya kita bantu split. Nah, nanti kalau nggak ada dua, kita berikan kepada orang yang mau beli. Yang bagus dari kamu. Sedang coba saya bandingin. Saya mau setiap itu hanya beli. Suka lupa lagi tadinya mau tesnya, tapi dari nggak apa juga. Saya nyobain yang ditambah sama Biroy aja lah. Dan saya tuh pengen coba. Saya tuh khawatir gitu loh. Kalau saya beli juga hasil enggak, dia betah enggak. Nah, betul. Itu mesti kita juga banyak yang mungkin yang minta ada kegiatannya lupa kita nggak nganjurin bukan, apalagi yang di depan rumah ada rumah ini itu ya itu nggak makanya paling kalau mau nanti mungkin kita bantu tapi kan harus